Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi silabus 4 tentang koperasi dan sistem ekonomi Indonesia. Baik, anggota kelompok kami ada Agung Widya Mila Febrianti nomor absen 1, KD Astri Lina Putrawan nomor absen 17, KD Mia Erika Putri nomor absen 18. Koperasi dan tujuan koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasionalkan oleh sekelompok orang dengan tujuan adanya pencapaian kepentingan bersama. Koperasi dioperasionalkan dengan berdasarkan pada sebuah kegiatan yang dilandaskan pada prinsip gerakan ekonomi rakyat. Tujuan dari koperasi. Yang pertama untuk produsen. Tujuannya adalah untuk menimbulkan suatu keinginan untuk menawarkan barang dan jasa dengan harga yang relatif tinggi. Yang kedua untuk konsumen. Tujuannya adalah untuk menimbulkan suatu keinginan untuk memperoleh barang berkualitas baik dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga untuk usaha kecil. Tujuan koperasi adalah untuk menimbulkan keinginan untuk memperoleh modal usaha yang ringan dengan mengadakan suatu bentuk usaha bersama. Sistem ekonomi koperasi. Sebagai suatu sistem ekonomi, koperasi dapat dikatakan merupakan salah satu sistem ekonomi campuran. Unsur sosialis tampak dominan dalam koperasi dengan dijunjung tingginya prinsip kebersamaan serta kesamaan hak dan kewajiban bagi anggota koperasi. Di sisi lain, unsur liberal juga tampak dalam koperasi dengan diakuinya prinsip keadilan. Bagi anggota yang memiliki partisipasi atau prestasi tinggi dalam koperasi akan memperoleh bagian pendapatan yang tinggi pula. Di samping itu, prinsip sukarela juga dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam koperasi. Dengan demikian, sistem ekonomi koperasi merupakan suatu sistem ekonomi yang berbau sosialis dan liberalis, meski bau sosialisnya cenderung lebih dominan. Koperasi dan ekonomi makro. Pertama, peranan koperasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya, membantu meningkatkan kemampuan usaha baik perorangan maupun masyarakat, membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam bidang sosial, menjadi pendorong bagi para anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik, membantu terciptanya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis serta melindungi hak dan kewajiban semua orang, membantu terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Dalam ekonomi sosial, berperan dalam meningkatkan pelayanan kepada para anggotanya. Jika koperasi berhasil meningkatkan pelayanannya secara efisiensi bagi para anggotanya yang secara sosial ekonomis dalam tanda kutip lemah dan miskin, maka ia telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap proses integrasi ekonomi dan sosial. Dalam bidang pendidikan, para siswa atau mahasiswa akan mendapat ilmu-ilmu dari koperasi, diantaranya bagaimana bekerja sama dengan orang lain dalam organisasi yang nantinya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak koperasi terhadap proses pembangunan sosial ekonomi. A. Dampak mikro dari suatu koperasi. Dampak mikro yang bersifat langsung terhadap para anggota dan perekonomiannya yang timbul dari peningkatan jasa pelayanan perusahaan koperasi dan dari kegiatan-kegiatan kelompok koperasi. Dampak mikro yang bersifat tidak langsung terhadap lingkungan organisasi koperasi dapat secara serentak memberikan kontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi. D. Dampak makro dari organisasi koperasi. Politik. Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan politik. Sejumlah harapan dari dampak belajar para anggota koperasi yang berpartisipasi secara aktif dalam lembaga-lembaga koperasi yang diorganisasikan secara demokratis. Sosial. Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan sosial budaya. Wadah ini sebagai perkumpulan yang bersifat sukarela dalam proses pembangunan dari bawah diharapkan akan bertitik tolak dari struktur sosial yang ada dan akan merangsang inovasi-inovasi tertentu yang dapat mengubah masyarakat tradisional tanpa merusaknya. Ekonomi sosial. Jika koperasi berhasil meningkatkan pelayanannya secara efisiensi bagi para anggotanya yang secara sosial ekonomis lemah dan miskin, maka ia telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap proses integrasi ekonomi dan sosial. Ekonomi, kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan ekonomi.
Perubahan secara bertahap perilaku para petani dan pengusaha kecil dan menengah yang semula berpikir tradisional menjadi termotivasi dan akan memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan sumber dayanya sendiri. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan bahwa koperasi sebagai pilar atau tulang punggung perekonomian. Dengan demikian, koperasi difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Sebagai wahana sosial ekonomi, kesokoguruan koperasi bersifat menyeluruh, substantif, makro. Karena koperasi dapat hidup di dalam bangunan-bangunan usaha lain yang non-koperasi. Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi Pancasila, terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan atas asas kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dalam keseluruhan, koperasi adalah kemakmuran rakyat sentris. Koperasi dalam trilogi pembangunan. Koperasi dalam trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta, maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Keunggulan komparatif pelaku ekonomi. BUMN cenderung melakukan peran utama sebagai stabilisator dan perintis perekonomian nasional. Swasta cenderung mengarah untuk melakukan peran utama di bidang pertumbuhan ekonomi sosial. Koperasi mengemban peran utama di bidang pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Thank you.